Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Gak enak badan, Pak. Gak enak badan. Iya, Pak. Flu, Pak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya, Pak. Amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini silakan disiapkan dahulu, berdoa dahulu, dipimpin doanya sama KM-nya. Jarwanto silakan. banyak siap gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Jarwanto ya. Oke, sebelum belajar di sini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apiatun Nisa, Ya Pak, ada. Ari Kurniawan, Saya Bayu Setio, buku loro. Hadir, Pak. Bingung Mbok kurang Mbok. Japid, Hadir, Pak. Dwi Ayu Putri, Saya, Pak. Eni Widyarini, Faisal Bahtiar. Hadir, Pak. Hadir, oke. Fatima. Fatima Zahra ada? Ada, oke. Gunawan Riyad Mojo. Ada, Pak. Jarwanto. Hadir. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Ya. Siap, Pak. Iya Pak. Ya, Oke. Pak. Mohon dicek ya. Jangan sampai ada sampah di kelas ya. Saya yakin di meja kalian pasti itu banyak sampah itu. Bekas Bersih, kemarin Pak. belum Bersih, dibersihin. Pak. Meja saya bersih, Ya. Pak. Oh, bersih, oke. Jarwanto, Pak. Jarwanto. Habis Ini ya. Habis beli pop mie nggak dibuang, Pak. Intinya kalau kalian ingin belajarnya nyaman, ya tolong jaga kelasnya. Jangan sampai banyak sampah. Dan buang sampah pada tempatnya. Ya. Jangan pada temannya ya. Mm-mm. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya sejarah Indonesia. Kaitannya terkait dengan organisasi pergerakan nasional ya. Nah, yang menarik itu kita akan mencoba mengkaitkannya juga dengan sejarah lokal yang ada di daerah kita yaitu Tasikmalaya ya. Ada yang tahu ini tadi? Hanya menir, Pak. Nyonya Dewi Menir. Sartika, Pak. Ibunya Jarwanto, Pak. Jarwanto. Oke. Kartini, Pak. Ayam Suhartini itu, Pak. Oh, bukan, ini laki-laki, ini bapak-bapak. Oke. Ini masih terkait dengan kita mengenal tokoh bersejarah ya, organisasi nasional. Nah, kalau ini pasti kalian tahu lah. Mana, Pak? Mana, Pak? Ini anak-anak perempuan pasti tahu lah ini ya. Bahkan jadi superhero Yang kalian ini. Yang mana, Pak? Nggak berubah, Pak, tampilannya, Ini Pak. gambarnya cewek berkonde loh, Pak. Cewek berkonde. Gambarnya melotot, Pak. Iya, Pak. Kebaya. Itu gambarnya melotot, Pak. Ibunya, Pak. Yang ini pasti tahu. Belum ganti slide, Pak. Etok-etok, we, guys. Iya, Pak. Tahu, Pak. Oke. Tahu, Pak. Mantan pacar Tahu, Pak. saya ini. Yang ini kan. Tuh. Kan Bukan kalian mantan lebih pacar tahu ya, lebih Mirip tahu pacarnya Bu artis Eni, Korea. Pak.
Ini pahlawan mie ya. Pahlawan mie goreng ini. Oh, ya, ya, ya. Itu mantannya Pak Jarwanto, Pak. Iya. Oke, kalian pasti tahu tokoh dari Korea sana. Kalian ini suka nonton drakor ya. Suka, Pak. Oh, Suka. suka banget dong. Tapi Oh. kalau tentang tokoh bersejarah, nah, saya yakin pasti kalian tahu ini. Kalau nggak tahu, aduh, itu keterlaluan. Ada yang tahu ini siapa? Soekarno, Pak. Bukan, ini perempuan. Nah, Mbok Ya menir. Slide-nya nggak berubah, Pak. Masih Pak. ya. Masih berkonde. Enggak apa-apa eta-eta wae. Aduh. Etok-etok pas jawab baik-baik. Lah iki wong selanang kok wadon. Oke, Itu gambarnya kita siapa sih ganti, berkonde ya. terus? Kita ganti ya. Jadi ternyata kita sendiri belum mengenal sepenuhnya ya tokoh organisasi pergerakan nasional ya. Nah, sesuai dengan janji Bapak, jadi hari ini itu kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional ya, tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Tasikmalaya ya. Tapi, nah di sini saya ingin bertanya kembali, menurut kalian, seberapa pentingkah kita mengenal tokoh nasional? Penting, Pak. Ya, bagaimana Dwi menurut kamu? Iya, penting sekali, Pak, karena kita harus tahu, Pak. Kan itu orang-orang yang orang-orang tersebut adalah beliau-beliau yang membawa kita menuju kemerdekaan, Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Dwi Ayu. Ya, tepuk tangan untuk Dwi Ayu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, seberapa pentingkah saya, kita Pak. mengenal? Oke, Jalwanto, monggo. Saya mau izin ke belakang, Pak. Oh, tak kira kamu mau mengemukakan Izin ke pendapat. belakang, Pak. Dikatakan ini sudah, Pak. Izinnya, Pak. Ya wes, yang lain mungkin. Mengapa sih kita ini perlu tahu gitu sama tokoh nasional itu? Ya karena telah berjasa bagi negara, Pak. Oke, telah berjasa untuk negara ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Bayu. Ya, tepuk tangan juga untuk Bayu ya. Oke, terima kasih ya Dwi dan Bayu yang sudah memberikan pendapatnya ya seperti itu. Jadi memang sangat penting ya, karena nah di sini kan kita merdeka itu berkat dari perjuangan para pendahulu kita, termasuk dari tokoh-tokoh pergerakan nasional ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini adalah materi kita hari ini, peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda ya, khususnya yang ada di daerah kita di Tasikmalaya ya. Adapun di sini Bapak akan jabarkan terlebih dahulu ini untuk KI 3 ya, kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4-nya. Untuk kompetensi inti 3-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ya rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, ya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi hari ini itu nanti kita akan memecahkan masalah, ya bukan memecahkan piring atau gelas ya, bukan ya. Kita hari ini akan memecahkan masalah ya. Masalahnya apa nanti ya, kita lanjut lagi. Untuk K4-nya di sini kompetensi inti 4-nya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri mampu menggunakan sesuai kaidah keilmuan. Oke, nah lanjut lagi ya. Pak Dapi, itu Dapi tolong perhatikan ya. Nah, di sini untuk kompetensi dasar indikatornya, pencapaian kompetensinya yaitu menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia ya. Di masa kini juga khususnya peran dari tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda di Tasikmalaya ya. Lalu mengidentifikasi nilai-nilai dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia ya, khususnya peran dari tokoh organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda ya. Nah, di sini nanti kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok ya, nanti itu ya, sesuai dengan tokoh-tokoh yang akan kita telusuri hari ini ya, seperti itu ya. Nanti itu kita akan
mengungkap tokoh tersebut melalui model pembelajarannya itu problem based learning. Ya. Jadi permasalahan ya, kita akan memecahkan permasalahan yang mana di sini itu kita akan menggali nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, terutama yang ada di Tasikmalaya ya. Nah, selanjutnya di sini, nah ini untuk tujuan pembelajarannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran mulai pendekatan saintifik ya. Lalu dengan modelnya itu problem based learning, berbantu media visual grafis, diharapkan peserta didik atau kalian dapat menggali dan mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda serta maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia ya. Jadi nanti kalian 4 kelompok ini akan dibagi beberapa sumber visual grafis, yaitu beberapa foto dan dokumen ya seperti itu. Lalu nanti juga ada LKPD-nya, yang mana nanti kalian akan mengkaji tentang tokoh-tokoh bersejarah ya kaitannya dengan pergerakan nasional di Tasikmalaya. Lanjut lagi. Nah, sebelum nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di sini Bapak akan menampilkan cuplikan video ya terkait dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda ya. Ya, sudah muncul? Belum. Belum, Mbak. Sini. Belum, Mbak, belum ada. Sudah muncul? Belum. Belum. Nggak muncul apa-apa, Pak. Ya, tolong perhatikan ya, yang di belakang jangan gaduh. Di komputernya Bapak muncul apa enggak Pak videonya? Muncul Pak di sini? Oh, di sini enggak muncul ya? Oke. Di sini nggak Itu cuma muncul. file-file Bapak doang loh. Oh, oke, coba nanti Bapak ini kan lagi ya. Oke, Pak. Pura-puranya udah gitu aja tuh nggak apa-apa. Ya. Kita kan pinter-pinter, Pak. Pinter-pinter dan visioner. Wah, ini udah keluar. Sudah ada Keluar Pak. suaranya. Tak. Diputer Pak. Ya, ya. Nah. ...350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Hingga 17 Desember 1901, Belanda memberlakukan politik etis, sebuah politik balas budi yang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar
bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan Barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Di Stovia, di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, Sutomo Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Suleman, para mahasiswa Indonesia ini sering mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan. Disinilah mereka mulai memahami arti tanah air Indonesia. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Mereka melahirkan Manifesto Politik 1925 yang berisi tentang unity, liberty, dan equality. Oke, cukup ya anak-anak. Nah, Bapak ingin tanya nih, setelah kalian melihat cuplikan film tadi, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional, pergerakan nasional? Orangnya pada pinter-pinter ya Pak, semuanya kuliah luar negeri. Nah iya betul Bu Eni, ini ya. Bagaimana yang lainnya? Selain pintar? Bajunya keren Pak, pakai jas. Keren. Nah itu ya, ya betul David ya. Dan itu hanya orang-orang tertentu di masa itu yang bisa memakai jas, memakai sepatu, kan seperti itu ya. Leluhur kita dulu untuk pakai sepatu itu harganya sangat mahal, seharga dengan satu motor ya. Dan oleh Belanda saat itu karena memang ada misi pengkristenan juga bagi anak-anak yang pengen sekolah dan pakai sepatu harus masuk agama Kristen dulu, katanya seperti itu ya. Itu. Ada lagi kayak Air Jordan sekarang dong Pak. Oh iya. Ada lagi mungkin terkait dengan tokoh-tokoh bersejarah. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya setelah kalian tadi melihat cuplikan foto ini, cuplikan film ini. Banyak yang saya nggak tahu Pak, itu Pak orang-orangnya Pak. Nah, itu ya. Jadi itulah mengapa hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, di sini kan siapa saja tokohnya. Nah, makanya sesuai dengan janji Bapak tadi, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah ini ya, jadi ini ada 4 kelompok. Jadi nanti silakan kalian diskusi ya, gabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok kelompok satu itu ya. Haji Muhammad Sujai ya. Jadi nanti mengkaji tentang Haji Muhammad Sujai. Lalu yang kelompok 2 mengkaji tentang Sutisna Senjaya. Lalu kelompok 3 Raden Dewi Sartika, dan kelompok 4 ini Raden Emma Puradireja ya. Nah, untuk kelompok-kelompoknya, untuk yang kelompok 1 Haji Muhammad Sujai ya. Ini itu yang pertama itu Apiatun Nisa, lalu Kurniawan, lalu Bayu Setio ya. Itu untuk kelompok pertama. Lalu untuk kelompok kedua David, Dwi Ayu Putri, dan Eni Widyarini ya. Asik, Eni kita bareng.
Untuk kelompok tiga itu Faisal Bahtian dan Fatimah ya. Lalu untuk kelompok 4 Gunawan Riyatmojo dan Jarwanto ya. Nah, kira-kira hari ini tuh kita akan bikin apa kan kayak gitu. Nah, karena tadi Bapak udah menyampaikan bahwasannya kita akan mengidentifikasi masalah. Ya. Jadi ini kaitannya dengan problem based learning ya. Nah, jadi Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didiknya itu berupa bagan yang ada di PowerPoint ini ya. Jadi di sini itu kalian nanti akan mengkaji tentang siapa nama tokohnya, lalu riwayat hidup singkatnya seperti apa gitu kan. Lalu bentuk perjuangan yang dahulu dilakukan beliau itu seperti apa, silakan nanti ditulis di sana. Ya, contohnya seperti Raden Dewi Sartika itu bentuk perjuangannya itu seperti apa sih? Ya, di masa itu. Nah, nanti yang terakhir itu dari perjuangan yang dilakukan oleh beliau, yaitu keteladanan apa yang dapat kita lakukan di masa sekarang. Nah, itu silakan dituliskan ya di sana. Nah, jadi silakan gabung dengan kelompoknya. Bu nanti bagi-bagi tugas dan Bapak harap jangan ada yang di sini itu menjadi pajangan ya atau numpang di presentasi itu nggak ada pekerjaannya gitu. Nanti Bapak akan cek ya keliling ya. Ini tugasnya apa, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa. Nah, itu untuk materinya dari mana, Pak? Mau tanya ya, materinya dari mana, Pak? Bapak akan berikan juga, selain LKPD-nya juga, Bapak akan berikan juga materinya terkait tentang tokoh-tokoh bersejarah dari Tasikmalaya. Karena ini khusus kita menggali tentang tokoh pergerakan nasional yang ada di Tasikmalaya. Seperti itu ya. Oke, Pak. Ya silakan bekerja ya. Guys, kumpul-kumpul guys, teman. David, garap David. Aku nitip baik. Ajar. Titip jeneng ya, kok tak jajak. Pak Fahmi nih Pak, David nggak mau kerja Pak. Nah, tapi tak jajak ke Pak. Kenapa? Hermanto digarap, dewek sekelompok ya. Nanti kamu nggak dapat nilai. Malah menang bae kok. Menang toh jok adake gurune kok tak jajak wis to. Sok gabung ganti laptop ya. Pasang nilai aku Bapak enggak. Ayo gabung ya. Kau neng kantin ya menang ya cuma ada gurune aku tak belum waktunya istirahat, nggak boleh makan, jangan. Ya. Ayo kerjain dulu tugasnya ya. Belajar tanggung jawab. Ngantuk Pak. Ngantuk? Oh ngantuk mau ice breaking dulu. Nobar Pak tadi malam Pak. Nobar, oh ya. Sambil makan boleh apa enggak Pak? Oh enggak boleh dong. Kalau minum boleh, kan nanti kan kalau kehausan kan nanti pingsan. Tapi kan makan belum waktunya. Dengarkan musik boleh enggak Pak? Minum kopi boleh Pak. Oke, bagaimana kelompok 1 udah sampai di mana ini pekerjaannya? Selesai Pak. Wah cepat ya selesai ya. Nanti pas kita presentasi ya kita nunggu. Ini Pak, ini betul atau enggak Pak? Seperti ini Pak pekerjaan kelompok kita Pak. Oh ya, oh ini ya. Ini masih kurang ini. Ini tinggal ditambahkan. Ini kan ada 5 kolom ya. Bentuk perjuangan yang dulu dilakukan beliau itu seperti apa ya. Nah ini tinggal David 1 kolom lagi. Orang nggak apa-apa Pak. David, oh tak jajakin kok tak jajakin ini kan banyak anggotanya. Masa ini jawabannya sedikit, anggotanya banyak. Jangan jadi pajangan nanti pas presentasi. Susah sumbernya ini Pak. Kan sumbernya sudah Bapak kasih itu di sana. Kalau yang poin kedua dari perjuangan yang dilakukan beliau itu kan kita berpikir kira-kira dengan perjuangan contohnya seperti Raden Dewi Sartika ini melakukan perjuangan yaitu dengan mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Nah kira-kira keteladanan apa dari perjuangan Dewi Sartika di masa lalu ini yang dapat kita terapkan di masa sekarang?
Ya. Misalkan di daerah telantar, ya anak-anak ini masih banyak yang buta huruf atau belum bersekolah. Nah, mungkin kita bisa mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Raden Dewi Sartika. Ya. Nah, itu mungkin gambarannya. Ya. Yang lainnya bagaimana di kelompok 3? Kelompok 3, Fatimah. Fatimah bagaimana? Ada kesulitan, Fatimah? Ada, Pak. Enggak ada. Oke, yang terakhir Jalwanto. Ini Jalwantonya kemana ini? Udah Iya, selesai ini Jalwanto? saya karena bisanya gambar, tak gambar aja tokoh ya Pak. Oh, itu nanti di project. Itu nanti di Oh, project. Ini kan problem based learning. Ya. Nah, itu ya. Oke, karena anak-anak, karena waktunya sudah habis ya. Pak, minggu Jarwanto depan- kentut, Pak. Oke, mohon perhatikan ya semuanya, jangan gaduh ya yang di belakang. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Pada intinya itu nanti kita akan presentasikan di minggu depan ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan hadir pada waktu ketika presentasi ya. Tapi sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin kesulitan ketika kalian mengerjakan LKPD? Lancar, Pak. Sudah ada Ya. panduannya kok. Ya, yowes ya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, tetap semangat dan merdeka. Merdeka Pak. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Jar ini? Ya sudah cukup Pak. Oke, silakan ditanggapi teman-teman. Ini masih direkod atau bagaimana? Direkod aja, direkod. Biar nanti waktunya. Bagus Pak Fahmi, bagus. Ya, saya bingung ini udah ditulis ini. Tetap bingung. Tadi saya nanya ini udah muncul belum? Itu kayaknya udah muncul ya tadi. Yang share screen itu. Kita nggak muncul, Pak. Nggak muncul, nggak ada Song Jongki. Muncul tapi nggak jalan itu yang PowerPoint, Pak. Ya, saya mungkin harus belajar lagi ini gitu ya. Cuman kan tak kira nanti itu pas saya pindah kursor itu langsung muncul di sana pindah kursor gitu kan. Oh, ternyata nggak muncul di sana pas pindah kursor itu. Berarti kan masih satu-satu ini. Iya. Udah bagus, Pak. Overall udah bagus. Tadinya itu kan maunya si file fotonya itu kan videonya itu kan dimasukkan ke PowerPoint ya kayak dulu gitu kan. Cuman takutnya biasanya ketika dinyalain itu suka gagal gitu. Nggak tahu di mananya gitu kan. Pelajari lagi. Saya udah jarang nggak pakai PowerPoint sebetulnya karena memang infokusnya kadang di sini gangguan. Ya, silakan mungkin dari rekan-rekan yang mau mengomentari hasil pembelajaran pre-teaching saya, monggo. Videonya menarik Pak Fahmi. Kalau boleh saya minta nanti. Nah, saya sudah tahu pasti ini Mas Bayu pasti ini butuh ini orang. Nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Kalau saya upload di sana videonya utuh ya susah, Mas. Nanti saya kasih. Materinya sama, Pak Bayu. Materinya sama. Sama. Saya perkirakan. Sama. Kalau kuno madak-madak yo dan pono-koncone. Enak Mas Bayu minta. Saya nyari itu sambil tiduran, itu ponakan saya tuh lagi nangis-nangis loh pas saya sambil tiduran aja itu nemu. Saya sambil mikir orang nemu. Tapi bagus videonya, aku suka narasinya. 30 masih record dihentikan. Yang tadi udah sampai presentasi kok. Post record ya. Ya.